warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ibadah sholat, di mana saya akan menjelaskan tentang tafsir pada surah Al-Baqarah ayat 43, Al-Baqarah ayat 44, Al-Baqarah ayat 45-46, Quran surah Al-Isra ayat 78, dan Al-Hajj ayat 77. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang Al-Baqarah ayat 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Surah Al-Baqarah ayat 43, Tafsir Al-Azhar. Menurut Dr. Hamka, setelah diperingatkan kepada mereka kesalahan-kesalahan dan kecurangan mereka yang telah lalu itu, sekarang mereka itu diajak membersihkan jiwa dan mengadakan ibadah tertentu kepada Allah dengan mengerjakan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Yang selanjutnya itu ada tafsir dari Al-Maraghi. Menurut Mustafa Al-Maraghi, ayat di atas menjelaskan bahwa apabila berada dalam jamaah yang sama-sama beriman dan ingin mendirikan sholat bersama mereka, maka bagilah mereka menjadi dua golongan. Kemudian hendaklah segolongan dari mereka itu sholat bersamamu, dan segolongan yang lain itu berdiri menghadapi musuh sambil menjaga orang-orang yang sedang sholat. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Artinya, mengapa kalian menganjurkan orang lain untuk berbakti, sedangkan kalian melupakan diri sendiri, padahal kalian membaca kitab suci? Tidakkah kalian berpikir? Baik, penafsiran selanjutnya yaitu tentang surah Al-Baqarah ayat 44. Di sini ada tafsir Al-Misbah. Dalam sebuah riwayat dipaparkan bahwa orang-orang Yahudi memerintahkan kerabatnya yang memeluk agama Islam supaya tetap memegang teguh kepercayaannya dan meneladani Rasulullah kepada mereka. Ayat ini turun. Tafsir Al-Maraghi. Dalam kitab Lubab Al-Nukul fil Asbab An-Nuzul, Ibnu Ahya Hatim meriwayatkan dari Jalur Sa'id atau Ikramah dari Ibnu Abbas bahwa kaum Quraisy tidak memperbolehkan Nabi untuk melaksanakan sholat di Ka'bah. Ibnu Jarir menceritakan dari Ibnu Zaid, ia mengatakan, ayat di atas turun berkenaan dengan kaum musyrikin dikala itu Nabi tidak diperbolehkan untuk mendatangi Mekah pada masa Hudaybiyah. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Baiklah, yang selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 45-46, di mana Abu Sungkan menjelaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang mengarahkan jiwa kepada Allah, yang membuat rohani kita itu mengalami pencerahan dan akan membuat jiwa kembali kepada kondisi bersih atau fitrah dan tidak berkontaminasi oleh dorongan-dorongan nafsu. Penjelasan tersebut menghimbau kepada seseorang untuk melupakan sejenak kesibukan urusan duniawi dan memusatkan pikiran terhadap Allah dalam sholatnya, sehingga akan melahirkan relaksasi total, kelegaan jiwa, dan ketentraman pikiran. Menurut Imam Al-Ghazali mengatakan, khusyuk di dalam sholat yaitu kondisi hati yang penuh ketakutan, mawas diri, dan tunduk pasrah di hadapan Allah. Imam Ghazali mengatakan bahwa orang yang tidak khusyuk, sholatnya akan sia-sia, karena tujuan sholat itu mengingat Allah dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Baiklah, yang selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 78.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu wajib dalam sehari semalam. Tentang firman dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir, Husyaim berkata dari Muhairo dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas, maksud kalimat duluk adalah tergelincir. Atau penafsiran ini juga diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar dan Malik dalam tafsirnya dari Az-Zuhri dari Ibnu Umar. Dengan penafsiran demikian, berarti semua waktu sholat yang 5 disebutkan dalam ayat ini, karena dari firman Allah, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Maksudnya adalah hingga gelap malam itu dirasakan. Meskipun ada yang mengatakan bahwa maksudnya hanya sampai tenggelam matahari saja, dari situlah diambil zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan firmannya, dan dirikanlah pula sholat fajar. Sesungguhnya secara mutawatir telah diriwayatkan perbuatan maupun perkataan Rasulullah yang menjelaskan perincian waktu sholat 5 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Baiklah, yang selanjutnya atau yang terakhir, penafsiran dari Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Tafsir dari Al-Misbah, beliau menyatakan bahwa sholat, ibadah, dan amal kebajikan bukanlah sesuatu yang mudah dipenuhi. Karena dalam diri manusia itu ada nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Di sekelilingnya ada setan yang menghambat. Karena itu manusia perlu berjihad mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuan agar amal-amal kebajikan itu dapat terlaksana dengan baik.